Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menjawab kehidupan kita hari ini, Rabu 7 April 2021, tertulis dalam Roma 6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai molo naung mati hitarap dohot Kristus, dihaprosia rohata, rap manguru mahita dohot ibana. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru saja kita merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Satu pertanyaan dalam hidup kita, apakah makna dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dalam hidup keseharian kita? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, untuk apa kita hidup di dunia ini? Kebanyakan orang akan menjawab, ya, kita hidup di dunia ini untuk belajar, berkembang dari anak-anak hingga dewasa, sekolah, kuliah, bekerja, kawin, punya anak, menikah, punya anak, dan seterusnya. Sayangnya kebanyakan jawaban itu tidak berujung pada akhir hidup manusia. Banyak orang tidak tahu, atau mungkin tahu tetapi tidak mengerti bahwa suatu saat mereka harus mati. Sehingga hidup ini harus dimaknai secara mendalam. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang keselamatan orang percaya. Kita mati dalam kematiannya dan kita bangkit dalam kebangkitannya. Maka kita menjadi manusia yang baru. Bagaimana kita memandang arti kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu muncul pertanyaan, apakah kita boleh bertekun dalam dosa? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, yang akan memberikan kasih karunia-Nya untuk mengampuni dosa-dosa? Kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Penulis kitab Roma berkata dengan jelas, sekali-sekali tidak. Ini artinya orang percaya tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kita sudah mati bagi dosa dan tidak boleh hidup bagi dosa. Pada ayat yang kedua. Jika kita telah mengambil bagian dalam keselamatan dalam nama Yesus Kristus, antara lain dengan mengaku percaya kepadanya, yang biasanya dilakukan pada sakramen baptisan kudus. Dengan demikian kita juga mengambil bagian dalam seluruh kehidupan Yesus yang telah Yesus jalani semasa hidup di dunia ini. Kita mengambil bagian dalam kematiannya supaya kita dapat dibangkitkan dan kebangkitannya dan hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Ini yang disebutkan dengan hidup baru. Jika demikian, maka kita pun harus benar-benar mengerti bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib sesungguhnya adalah menggantikan posisi kita yang seharusnya disalib adalah kita. Tetapi Dia mau karena kasih karunia-Nya. Dia disalibkan untuk mengampuni, menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak boleh lagi menyerahkan tubuh kita kepada dosa. Itu pada ayat yang ke-6. Kita telah mati dalam kematian bersama-sama dengan Kristus. Telah bebas, atau kata yang tepat, dibebaskan dari dosa pada ayat yang ke-7. Dan jika kita telah mati dengan Kristus,
kita juga akan hidup dengannya karena Kristus telah mengalahkan maut sehingga maut tidak berkuasa lagi atasnya. Dan kita percaya hanya kepadanya. Kita bergantung hanya kepadanya. Kita berserah hanya kepadanya. Dan kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ingat bahwa Yesus Kristus hanya mati satu kali saja di kayu salib pada ayat yang ke-10 dalam Roma pasal yang ke-6. Dia tidak mungkin mati berkali-kali di kayu salib. Karena kematiannya dan kebangkitannya tersebut, kita menjadi pengikut Kristus juga dapat hidup karena Dia. Oleh karena itu, kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Dia. Maka kita juga harus hidup bagi Dia, bagi Yesus, bagi Allah. Kita telah meninggalkan kehidupan yang lama yang berada di dalam dosa dan menggantinya dengan kehidupan baru di mana kita harus hidup bagi Allah. Pertanyaannya, bagaimana konkretnya untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Allah? Melalui firman Tuhan ini kita boleh mendasari hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam kita mengikut Tuhan, kita senantiasa menghargai anugerah penebusan dan keselamatan Kristus begitu berarti dan berharga bagi setiap kita. Kita diberikan kemampuan dan kekuatan yang baru karena kita adalah manusia yang baru. Ciptaan yang baru di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di situ kita percaya kekuatan tangan Tuhan yang menopang kita, memberi kita keberanian untuk berjalan, melangkah lebih indah mengikut Tuhan. Sebab kita tahu setiap perjalanan yang Tuhan beri kepada kita adalah perjalanan yang indah, perjalanan yang membawa kita kepada kebenaran dan hidup. Firman Tuhan senantiasa akan kita jadikan menjadi air yang menyegarkan. Di situ kuasa Roh Kudus senantiasa memimpin kita, mencegah kita pada waktu kita mau berjalan mengikuti kehendak kita sendiri. Roh Kudus membuka jalan dengan indah pada waktu setiap kita berserah dan memenuhi kita dengan kebenaran firman Tuhan yang memimpin setiap kita untuk digembalakan olehnya. Hiduplah dengan benar dan muliakan Allah selama Tuhan memberikan kita napas kehidupan. Ini adalah buah dari iman dan ucapan syukur kita kepada anugerah dan kasih Allah. Imanilah bahwa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa akhir dari hidup kita bukan kematian, bukan di kuburan, tapi kita akan berharap akan kehidupan yang kekal, yaitu surga bersama dengan Dia, Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Tuhan memberkati aktivitasmu hari ini. Tuhan juga menjagamu. Amin.